akan membahas permasalahan sosial yang disebabkan oleh kelompok sosial. Topik yang akan saya bahas yaitu rendahnya toleransi antar umat beragama. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghargai, tegang rasa, atau tidak membeda-bedakan seseorang baik dari segi ras, budaya, agama, dan lain-lain. Salah satu bentuk toleransi adalah toleransi beragama, di mana kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak menghina agama lain, dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu, kenapa toleransi itu penting? Karena kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dan hidup berkelompok untuk saling membantu satu sama lain. Dengan adanya toleransi, maka tidak akan terjadi konflik dan perpecahan antar individu dan kelompok. Rencana pembangunan gereja Maranatha di kota Cilegon menuai polemik pasca penolakan muncul dari petisi yang ditandatangani masyarakat serta wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Peristiwa penolakan pembangunan gereja ini dikecam sebagai bentuk intoleransi beragama. Kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon, Banten, adalah dikarenakan wali kota Banten menolak secara tegas pembangunan rumah ibadah selain masjid. Sedangkan pada peraturan-peraturan yang patut dipatuhi bagi siapa saja yang berkedudukan di Cilegon, baik itu masyarakat pribumi yang beragama Kristen pun wajib dipatuhi dari sejak tahun 1975 hingga saat ini. Tapi nyatanya, penindasan dan ketidakadilan kepada agama minoritas tetap berlanjut. Padahal sudah jelas tercantum dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Permasalahan itu muncul karena rendahnya toleransi masyarakat kepada umat beragama lain yang berbeda dengannya. Rendahnya toleransi tersebut menyebabkan kericuhan di Cilegon. Masyarakat protes kepada wali kota karena ketidaksetaraan perlakuan antar agama. Toleransi yang rendah di Cilegon telah melenceng dari semboyan kita dan sila ketiga Pancasila. Penolakan pembangunan gereja di Cilegon ditolak dengan alasan Cilegon sebagai daerah mayoritas Muslim. Wali kota Heldi menolak pembangunan tempat ibadah di sebuah wilayah dengan alasan minimnya jumlah kelompok tersebut atau dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut sama saja dengan menghalangi hak seseorang untuk dapat beribadah, terlebih dirinya adalah pemimpin daerah. Sepantasnya dia dapat memberi pengarahan yang sebijak mungkin kepada masyarakat yang menolak pembangunan tersebut. Deklarasi PBB tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan tahun 1981 menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini harus mencakupi kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan apapun pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu maupun dalam masyarakat dengan orang lain, dan di depan umum atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan dalam ibadah, ketaatan dan praktik serta pengajaran. Sementara poin 2 menandaskan bahwa
Tidak seorang pun dapat dikenakan paksaan yang akan mengganggu kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan pilihan. Menurut M. Shihab tahun 2007, seseorang yang sukarela dan sadar memilih satu agama, maka dia wajib menjalankan agama tersebut dengan sempurna. Mengakui keberadaan agama lain tidak hanya berarti menghormati keberadaan agama itu, melainkan juga menjamin bahwa orang beragama lain mempraktikkan agamanya dan hidup berdampingan secara damai dengan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Demikianlah Islam memandang komunitas antar umat beragama. An-Naim dan As-Sauhi tahun 2008 menjelaskan, jika kita menginginkan kesatuan dunia, pemuka agama harus memiliki pandangan universal. Peradaban dunia hanya akan tumbuh atas dasar kerjasama di antara semua agama. Hak manusia atas kebebasan beragama ini adalah untuk diakui dalam hukum tata negara, di mana masyarakat diatur dan dengan demikian menjadi hak sipil. Masalah tersebut termasuk ke dalam teori konflik, di mana teori ini menyatakan bahwa permasalahan sosial yang muncul di masyarakat terjadi sebagai akibat konflik yang berkepanjangan, baik konflik antar kelompok, antar etnis, hingga konflik beragama. Secara garis besar, teori konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik kesetaraan di dalam kelas sosial atau teori Marxis, dan konflik karena adanya nilai kepentingan yang berbeda atau non-Marxis.